Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Malikatin dari SDN 135 Turangga, Kota Bandung, CGP Angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1, refleksi filosofi pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 A8 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, sedangkan pengajaran adalah proses memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun kodrat anak juga perlu disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan lingkungan fisik maupun sosial, di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan kondisi zaman saat anak bertumbuh. Menuntun yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara jika direfleksikan ke dalam pendidikan abad 21 ini, yaitu pendidik perlu mengarahkan siswa untuk melakukan kolaborasi, berpikir kritis, reflektif, mengkomunikasikan segala sesuatu, menggerakkan siswa untuk kreatif dan inovatif. Sementara itu, maksud dari kata selamat dan bahagia adalah menuntun siswa untuk mewujudkan student well-being atau kesejahteraan anak. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum memahami dan mempelajari modul 1 adalah: yang pertama, saya meyakini pengajaran itu sama dengan pendidikan. Saya hanya transfer materi kepada siswa. Pembelajaran berpusat pada guru. Bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Murid pasif dalam belajar. Murid hanya mendengarkan, memperhatikan, dan didikte. Karena pusat kegiatan hanya terletak pada guru. Murid mengambil peran sebagai penonton. Guru merupakan satu-satunya sumber belajar. Saya melihat ada beberapa murid yang kurang semangat. Pembelajaran tidak menyenangkan bagi murid itu. Saya menganggap tuntas dalam menyampaikan materi pelajaran, maka tuntaslah kewajiban saya. Kemudian, biasanya saya melihat dari aspek kognitif saja. Jika sudah mencapai KKM, maka saya menganggap tuntas. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 dan merefleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sadar bahwa pengajaran berbeda dengan pendidikan. Apa yang saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, baik aspek kognitif, afektif, psikomotor, sosial budaya, dan spiritual. Murid sebagai subjek pembelajaran, sehingga bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru sebagai fasilitator, dan memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Perilaku saya berubah setelah mempelajari modul ini, yaitu dalam pembelajaran menuntun murid untuk mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Dalam pembelajaran, saya berusaha menerapkan bermacam-macam metode pembelajaran agar pembelajaran itu menjadi lebih menyenangkan bagi murid.
Kemudian berusaha memahami karakteristik setiap murid, memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Pembelajaran di kelas tidak terfokus pada KKM. Tujuan pendidikan utama yaitu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, menerapkan konsep merdeka belajar. Dalam pembelajaran, saya berusaha merancang pembelajaran yang berpusat pada murid, maka pembelajaran akan menyenangkan. Memberikan kesempatan kepada murid untuk menggali dan mengekspresikan diri, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan media dan metode yang sesuai. Pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai kodrat alam, maka anak menjadi bahagia, terbuka terhadap perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Mempelajari latar belakang dan karakter murid, pembelajaran yang mengedepankan aspek budi pekerti. Sebelum mengharapkan murid berperilaku baik, sebagai guru harus mencontohkan terlebih dahulu sikap yang baik kepada muridnya, sehingga murid pun akan mencontohnya. Tidak menghukum, tidak berbuat kasar, mendidik terhadap murid lebih kepada menuntun. Kesimpulan dari modul 1.1 yaitu yang pertama, pendidikan adalah menuntun murid sesuai bakat dan minatnya. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan dengan konsep sistem AMONG dengan memberi bimbingan, teladan, dan motivasi serta dorongan. Penanaman budi pekerti. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.